Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber Junior. Kita lanjutkan lagi belajar kita. Wow, ini adalah buku ya. Ya, sebelum kita belajar, bagaimana kabarnya? Baik-baik. Saya harap baik-baik. Oke. Eh, Buku, perhatikan gambar di atas. Ini gambar buku ya. Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. Ya, buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku kita bisa melihat dunia ini, ya. Jadi tanpa harus ke Inggris kita tahu bagaimana di sana, siapa pemimpinnya, gitu ya. Apakah kamu memiliki buku serupa dengan buku pada gambar di atas? Ya, buku biasanya buku ilmu pengetahuan berisi informasi tentang peristiwa alam yang ada di sekitar. Ya, selain terdapat teks penjelasan, di dalam buku juga terdapat gambar-gambar yang mendukung penjelasan sebagai ilustrasinya. Ya, eh, gambar-gambar tersebut juga membuat buku semakin menarik bagi membacanya. Perhatikan gambar pada buku di atas, kamu dapat menceritakan gambar di atas. Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis? Ya, ini matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis yang selalu menyinari bumi. Ya. Oke. Dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Ya, tumbuhan membutuhkan matahari untuk berfotosintesis atau membuat makanan. Ya, ini matahari dibutuhkan oleh tumbuhan. Ya, tumbuhan ini untuk membuat makanan di daunnya. Nah, ini membutuhkan energi dari sinar matahari. Nah, hewan-hewan termasuk manusia akan memakan tumbuhan ini. Manusia selain memakan tumbuhan juga memakan hewan. Nah, hewan yang dimakan manusia juga memakan tumbuhan ujung-ujungnya. Jadi sumber energi utama adalah matahari yang dirubah menjadi energi bentuk lain yang bisa kita konsumsi oleh tumbuhan. Termasuk masyarakat Indonesia, manusia dan lingkungan sekitar memerlukan energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Ya, ayo berdiskusi, diskusikan bersama temanmu usaha-usaha apa yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan energi panas matahari. Bagaimana masyarakat sekitarmu memanfaatkan energi panas untuk memenuhi hidupnya. Ya, apakah energi panas diperuntukkan bagi semua orang? Bagaimana usaha masyarakat di sekitar untuk memenuhi kebutuhannya? Nah, oke, ya kita diskusi. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana masyarakat sekitarmu memanfaatkan energi panas untuk memenuhi hidupnya? Ya, ibu kalian menjemur baju, ya itu dengan bantuan sinar matahari. Terus ada yang menjemur ikan asin, itu juga membutuhkan sinar matahari. Terus kehidupan manusia apalagi yang membutuhkan sinar matahari banyak sekali. Ya, saya bingung saya. Ya, bayi-bayi itu ya, semua orang kita membentuk dari provitamin D menjadi vitamin D di kulit kita atas bantuan energi sinar matahari juga. Bagaimana dengan hewan? Ya, reptil seperti ular, ya, nyambi, buaya itu tidak bisa memanaskan darahnya sendiri. Mereka harus berjemur agar darahnya panas dengan bantuan sinar matahari. Bagaimana usaha masyarakat sekitarmu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Ya, petani. Ya, petani menanam padi lah. Padi butuh sinar matahari agar bisa tumbuh. Ayo membaca. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Dalam berhubungan dengan lingkungannya, ada peristiwa saling memengaruhi satu dengan yang lain. Matahari adalah sumber kehidupan yang memungkinkan manusia berjalan sebagaimana mestinya. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Ekonomi itu bagaimana perputaran uang, bagaimana kita mendapatkan barang-barang, itu ekonomi. Sosial itu bagaimana hubungan baik kita dengan masyarakat, ya, anak dengan guru, guru dengan murid-muridnya, ya, orang tua dengan anaknya, dan sesama orang tua, ya. Budaya, ini hasil dari budi pekerti manusia. Nah, budaya menggunakan tangan kanan kita makan, ya, itu adalah budaya. Budaya untuk berkata jujur, budaya. Bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Simaklah bacaan berikut ini. Manusia dengan lingkungan alam.
semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Ya, benda mati ini adalah lingkungan abiotik. Ya, kalau makhluk hidup itu lingkungan biotik. Nah, lingkungan alam merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan lainnya. Ya, kalau kalian membuang sampah tidak pada tempatnya, sungai yang merupakan benda mati ya akan meluap airnya saat hujan, memengaruhi kita ya. Bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, curah hujan. Suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Ya, daerah gurun ya itu jarang hujan, ya panasnya sangat terik ya. Makhluk hidup yang tumbuhan yang hidup di situ biasanya adalah kaktus. Beda dengan di Indonesia. Oke. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Kalau digunduli, jadi kekeringan. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Apakah manusia juga memengaruhi? Iya. Hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan manusia yang dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Ya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Ya. Petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Jangan sampai pas badai malah mencari ikan. Ya. Manusia harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Apa bisa hujan buatan? Bisa, ya. Hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Ya, kita tahu sifat-sifat air, kita tahu benda yang bisa menarik air itu apa, kita taburkan di angkasa, ya. Nah, itu akan menyebabkan terpancingnya terjadinya hujan, gitu ya ceritanya. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama kemudian jawablah. Apa judul bacaan di atas? Judulnya Manusia dengan Lingkungan Alam. Ya, manusia dengan lingkungan alam. Oke. Tulislah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas. Paragraf 1, apa kata kuncinya? Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Ini adalah kata kunci, ya. Jadi kata kuncinya saya garis bawahi saja. Warnanya biru. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Kemudian benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dan lainnya, ya. Nah, ini adalah kata kunci, saling memengaruhi antara satu dengan lainnya, bahkan antara keduanya saling berkaitan. Ini sampai sini boleh. Kemudian makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Nah, ini kata kunci berikutnya, biasanya di kalimat pertama ya. Oke. Kemudian kalau contoh bukan kalimat utama, hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua, ya. Nah, ini kalimat utamanya, yaitu pertama hubungan yang membuat manusia harus menyesuaikan diri sampai sini, ya, sampai memanfaatkan alam sekitarnya. Ini adalah semuanya adalah kalimat utamanya, ya. Di sini kata kunci, ya. Kalau kata kuncinya saja, kalau diperas lagi akan saya kasih yang ungu, ya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya, ya. Sampai sini aja,
ya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Kalau ini tadi terlalu panjang, kita hubungan antara manusia dan lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua. Ini kata kuncinya ya. Semua ini kata kunci gimana? Ya sudah, semua yang saya garis bawahi itu kata kunci ya. Yang terakhir, manusia juga memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Loh, sampai sini harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kehidupannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini. Sekarang buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan di setiap paragraf di atas, kemudian mintalah temanmu untuk menjawabnya. Ya, kata kuncinya di sini adalah hubungan sesama makhluk hidup, ya, dengan lingkungannya. Apakah ada hubungan antara kita dengan pohon? Tuliskan kata kunci. Sebentar, yang sini ya. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu temukan. Banyak pertanyaan ya. Apakah yang menyebabkan banjir misalnya gitu ya? Apakah yang menyebabkan banjir ya? Mungkin dalam apa hubungannya dengan sifat manusia gitu ya. Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Ini kalian buat sendiri ya. Itu saya kasih contoh di sini. Kemudian apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan isi bacaan di atas dengan teman sebangkumu. Ada ya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dan makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Sesuatu yang ada di sekitar kita. Apa sajakah interaksi yang terjadi di dalam lingkungan? Interaksinya ada bisa interaksi, bisa simbiosis ya, simbiosis mutualisme ya, bisa simbiosis parasitisme, ada komensalisme, juga ada interaksi selain simbiosis ada interaksi ini makan dimakan ya, rantai makanan dan antara makhluk hidup dengan alam ya. Banyak sekali hubungan yang terjadi, bisa simbiosis, bisa rantai makanan, bisa juga kompetisi. Ya, misalnya antara kambing dengan kuda, kompetisi berebut rumput. Ya, seperti itu ya. Atau cicak dengan katak, ya, berebut laron atau berebut nyamuk, itu kompetisi. Jelaskan salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri dari lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Contoh ya, membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir. Menebang hutan menyebabkan erosi dan macam-macam hubungan timbal baliknya. Kalau kita melestarikan alam, udara semakin sejuk ya. Udara semakin sejuk. Tunggu sebentar ya, ada yang perlu saya pastikan. Bentar aja.
Maaf ya, ada yang perlu diselesaikan Pak Ali tadi. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Jelaskan interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Jelaskan interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, ini tadi, ya, apabila manusia menjaga lingkungan alam, manusia melestarikan alam, alam akan bersahabat dengan kita. Bersahabat dengan kita. Dan sebaliknya, kalian tambahkan sendiri, apabila kita tidak mau melestarikan alam, maka terjadi bencana alam. Alam nggak mau bersahabat dengan kita, alam akan memberikan bencana pada kita, ya. Kemudian berikan contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, ini tadi sudah, ya. Maaf, ya, oke. Contohnya ada di nomor 3. Nah, untuk itu nomor 3 akan saya jelaskan salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup dan benda mati. Kalau gitu nomor 3, nomor 5, jawaban nomor 5 ini tak pakai untuk nomor 3 ya. Nomor 3 sebagai contohnya saya nggak pakai manusia deh, saya pakai hewan saja. Ya, jadi ditukar tempat. Ya. Jadi ini jawaban untuk nomor 3. Jelaskan salah contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Contohnya adalah makhluk hidup dengan benda mati, contohnya siklus oksigen misalnya, siklus air. Makhluk hidup dengan benda mati oksigen aja, oksigen. Ya, jadi makhluk hidup ini dan karbon ya, dan karbon. Jadi makhluk hidup bernapas akan mengeluarkan CO2. Ya, CO2 itu benda mati. Ya, CO2 dibutuhkan tumbuhan atau karbon dioksida ya, karbon ya, CO2 ini karbon dioksida. Karbon dioksida. Ya, karbon dioksida ini dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis, dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis. Nah, fotosintesis mengeluarkan oksigen. Oksigen dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas. Oksigen ya atau O2 ya dibutuhkan makhluk hidup bernapas ya, membutuhkan oksigen ya, di sini aja. Saya sisipkan di sini. Ya, membutuhkan oksigen. Atau oksigen. Ya, gini kalimatnya. Siklus oksigen dan karbon. Makhluk hidup bernapas, membutuhkan oksigen, menghasilkan CO2. CO2 dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis. Salah satu hasilnya adalah oksigen. Oksigen dibutuhkan muter terus antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, lingkungan benda mati ini CO2 dan O2 ini benda mati. Nah, yang makhluk hidup itu makhluk hidup ya, termasuk kita, terus termasuk kucing, kadal, ini makhluk hidup. Bernapas mengeluarkan oksigen. Ya. Kemudian oksigen itu digunakan oleh tumbuhan, begitu muter terus ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya, itu selalu ada interaksi. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Jelaskan atau mungkin kalian bisa mencari contoh yang lain ya, lebih sederhana. Mungkin pembakaran hutan gitu akan membuat makhluk hidup banyak punah, seperti itu juga boleh ya. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Jelaskan pokok pikiran setiap paragraf dengan menggunakan tabel berikut, dilengkapi juga dengan informasi penting dari paragrafnya. Paragraf 1, pokok pikirannya adalah tadi paragraf 1 itu pokok pikirannya sebelah sini ya. Paragraf 1. Nah, di sini semua makhluk hidup di bumi melakukan hubungan sesama makhluk hidup dengan lingkungan. Ya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan itu pokok pikirannya. Hubungan
timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, informasi penting apa? Ternyata ada hubungan yang timbal balik. Timbal balik. Nah, kemudian ini lingkungan alam merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Yang kedua ya, benda mati makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan lain. Ya. Yang kedua, kata kuncinya adalah saling mempengaruhi. Makhluk hidup dan benda mati saling memengaruhi. Ya. Jadi informasi pentingnya makhluk hidup dan benda mati saling tergantung. Saling tergantung. Nomor 3, paragraf 3. Kita lihat di sini apa yang kita dapatkan dari paragraf 3. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Ya. Contohnya adalah darah yang banyak tumbuhnya menyebabkan darah tersebut menjadi sejuk. Ya. Ini cuma ada 3 kolom, yang lain kalian lanjutkan sendiri ya. Ini saya ambil paragraf 4 aja. Ya. Paragraf 3 dan 2 itu pokok pikirannya hampir sama. Ya. Saya ambilkan paragraf 4. Hubungan manusia dengan lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 2. Ya. Membuat manusia harus menyesuaikan diri, dan kedua adalah hubungan membuat manusia memanfaatkan alam sekitarnya. Ya, hubungan manusia dengan lingkungan itu hubungan antara manusia dengan lingkungan. Ya, dan di sini ternyata ada 2. Nah, masing-masing kalian sebutkan. Sebuah tulisan dalam satu paragraf yang menjelaskan tentang bacaan di atas. Gunakan pokok pikiran dan informasi penting dari tulisanmu, usahakan untuk menggunakan bahasamu sendiri. Ini kalian kerjakan sendiri ya. Intinya manusia dan alam lingkungan dengan hidup ya, atau biotik ya, lingkungan hidup atau lingkungan biotik dan abiotik saling memengaruhi. Manusia sebagai bagian dari lingkungan biotik atau yang hidup ya, tentu saja juga bisa mempengaruhi lingkungan. Ya, membutuhkan lingkungan, mendapatkan kehidupan dari lingkungan dan memengaruhi lingkungan. Ya, tergantung pada atau bergantung pada lingkungan dan bisa memengaruhi lingkungan. Ya, intinya itu kalian kembangkan sendiri ya. Di dalam kelompok kecil, tukarlah hasil pekerjaanmu dengan hasil pekerjaan teman sekelompokmu. Apakah teman sekelompokmu memiliki tulisan yang sama denganmu? Ya, ini kalian jawab. Dari bacaan itu saya semakin mengerti bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan alam. Betul, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Yuk kita coba mengamati lingkungan sekitar kita. Ya, perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggalmu ya. Kalian perhatikan ya, berdasarkan keterangan bacaan di atas tentang interaksi manusia dengan lingkungan, cobalah lakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitarmu. Gunakan pertanyaan berikut sebagai panduan. Ya. Bagaimanakah kondisi geografis lingkungan daerah tempat tinggalmu? Apakah termasuk pantai, gunung atau dataran? Ya. Atau mungkin kota ya, kota besar. Kalau Pak Ali tinggal di Surabaya adalah kota besar. Ya. Geografisnya,
Kalau di Surabaya ini masuk pantai, ya pantai. Karena daerah pelabuhan sebenarnya Surabaya itu. Ya ada Pantai Kenjeran di situ dekat ya. Pohon-pohon yang banyak tumbuh di daerah tempat Pak Ali ya di Surabaya adalah bakau. Ini adalah ciri-ciri tanaman pantai. Ya. Oke. Kemudian apa pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu? Nah, karena Pak Ali ini tinggal di kota besar, pekerjaan utamanya biasanya di perusahaan, ya perusahaan atau pabrik atau kantor pemerintah. Jarang yang menjadi petani, ada tapi lebih banyak yang bekerja di tempat seperti ini. Kalau di desa mungkin lebih banyak yang petani. Ya, nomor 3, apa saja bentuk interaksi masyarakat di sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Lengkapilah tabel berikut. Ada bercocok tanam. Hasil interaksi dengan lingkungan adalah mudah mendapatkan sayuran segar. Contoh interaksi yang lain adalah mencari nelayan, ya nelayan mencari ikan. Hasil interaksi dengan alam mendapatkan ikan, memang mencari ikan ya, nelayan ya. Mendapatkan hasil laut. Hasil laut berupa ikan ya, mencari ikan atau nelayan. Terus ada juga interaksi dengan lingkungan. Selain bercocok tanam, mencari ikan itu adalah bentuk interaksi dengan masyarakat dengan alam. Contohnya adalah daerah industri. Interaksinya malah pencemaran ya, industri. Atau yang positif-positif apalagi? Contoh petani, bertani. Ya, atau menanam padi, bisa mendapatkan padi ya, mudah mendapatkan padi sebagai hasil panen. Ya, bentuk interaksi masyarakat dengan alam. Sekarang yang jangan yang baik-baik ya, yang buruk juga, mendirikan misalnya kayak penebangan liar, ya, penebangan liar. Ya, penebangan liar ini apa hasil yang didapatkan? Hutan menjadi gundul dan gersang. Nah, penebangan liar tidak boleh, hutannya gundul dan gersang, nggak ada hasilnya nanti dari hutannya. Apa kesimpulan yang dapat kamu dapatkan dari kegiatan ini? Ya, interaksi dengan alam harus kita jaga yang baik. Ya, kita harus menjaga ya menjaga interaksi yang baik dengan alam. Jangan terus ini menebangan liar, tidak baik, membuang sampah sembarangan. Interaksi dengan alam juga sembarangan. Ini yang dapatkan kita apa yang dapatkan? Banjir. Lah, ini kan interaksi yang buruk dengan alam. Ya, saya harap kalian interaksinya baik ya dengan alam. Ya, saya baru menyadari bahwa apa yang saya makan berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan. Ya, alamnya saya bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah. Wah, ini interaksi yang baik itu ya. Di daerah Papua mereka biasa makan umbi-umbian, Din. Hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat Pulau Jawa. Umbi-umbian merupakan tanaman paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana. Oke. Wah, saya baru tahu berarti jika daerahnya berbeda, tanaman yang dihasilkan pun berbeda. Ya, masyarakat yang tinggal di sana harus menyesuaikannya dengan pengetahuan baru untuk
Kuben. Ya. Menyesuaikannya pengetahuan baru untuk Kuben. Jadi misalnya di Indonesia kan nggak cocok untuk gandum, ya untuk roti bisa menanam sorghum misalnya kan gitu ya. Ya, tetapi kesamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk mencari makan. Bicara soal hak-hak apa sajakah yang kita miliki, Din. Nah, kalian memiliki hak apa ini sebagai anak? Tahukah kamu bahwa manusia hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, jadi kalau ada orang menghalang-halangi orang lain untuk menempuh pendidikan itu melanggar undang-undang gitu. Tahukah kamu apa maknanya? Kita adalah warga negara Indonesia, kamu lahir dan besar di Indonesia, mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama sebelum kamu melakukan kegiatan berikut. Konvensi Hak Anak. Ya, anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka mengalami kesulitan tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Nah, tidak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak menjadi korban. Hak-hak mereka yang terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak, Convention on the Right of the Child pada tanggal 20 November 1989. Ya. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini juga diratifikasi dan disetujui hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Apa saja hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut konvensi ini, anak dikelompokkan menjadi 4 golongan. 1. Hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Setiap anak berhak tahu keluarga dan identitas dirinya. Ya, kalau kalian sampai tidak tahu, kalian kehilangan hak kalian dan bisa memintanya. Artinya bertanya, ya. Hak perlindungan. Ya, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Ya, sebagai anak kamu belum boleh bekerja, ya, tidak boleh bekerja, dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Ya, hak tumbuh dan berkembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Ya, standar hidup yang layak bagi perkembangan apa? Fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup. Karena itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. Ya, hak berpartisipasi sekarang. Untuk menyatakan pendapat, kalian anak juga boleh loh menyampaikan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Ya, kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk mendapatkan jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai anak. Ya, tulislah beberapa kata sulit yang baru kamu pahami. Cari tahu makna tersebut dengan mendiskusikan dengan temanmu. Apa aja di sini ya? Banyak kata sulit ya tadi ya. Ya, ada PBB. Wah, ini adalah Perserikatan Bangsa, organisasi seluruh dunia. Itu ya. Nah, ini yang ini tadi diskriminasi
Apa itu diskriminasi? Itu pembeda-bedaan. Kalian dibedakan dengan yang lain, itu diskriminasi. Eksploitasi itu kalian misalnya kayak dipekerjakan, kalian dieksploitasi itu dicari manfaatnya, dimanfaatkan, dieksploitasi, dimanfaatkan. Kalau diskriminasi dibeda-bedakan. Eksploitasi dimanfaatkan, kekerasan, keterlantaran saya kira kalian tahu. Kemudian ini mental, fisik itu tubuh, ya tubuh. Mental itu otak ya, spiritual itu hati, moral, sosial itu lingkungan, ya, gitu. Itu kata-kata sulit kalian bisa mencari di kamus. Oke. Buatlah daftar hak-hak anak yang kamu dapatkan dari bacaan di atas, catatlah hak anak di bawah ini. Yang poinnya ada 4 ya. Hak mendapatkan hak pendidikan. Yang pertama apa poinnya? Yang utama hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, ya, kelangsungan hidup, perlindungan, ya terus apa lagi hak kalian? Tumbuh berkembang, berpartisipasi. Partisipasi. Tumbuh berkembang ini termasuk pendidikan ya. Oke. Dari daftar yang kamu buat di atas, tulislah dan tandailah hak-hak yang sudah kamu dapatkan dengan tanda centang. Yang belum jangan dicentang, tanyakan ke gurumu. Loh, saya kok belum mendapat hak saya. Nah, gitu ya. Tahukah kamu tentang hakmu sebagai siswa? Bacalah artikel berikut ini dengan seksama. Hak-hak seorang siswa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan konvensi hak anak yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Sekolah gratis. Setiap anak belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal ya maupun tidak formal. Disebut sebagai siswa. Setiap siswa belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 1990 yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah apa aja? Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Ya kalau kalian bakatnya nari ya kalian dilatih nari, bakatnya nyanyi dilatih nyanyi, bakatnya matematika dilatih matematika gitu ya. Jangan bakatnya nyanyi tapi di trainingnya matematika itu melanggar hak itu ya. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi kalau kalian misalnya Kristen dikasih pendidikan Islam juga tidak, itu melanggar hak kalian ya, dan sebaliknya. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan yang berkelanjutan ya, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan yang berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan ya. Berhak mengikuti pendidikan yang bersangkutan ya, jadi boleh berhak mengikuti SD, SMP dan SMA, itu pendidikan yang berkelanjutan. Berikutnya mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa dan bantuan yang lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku, misalnya nilainya ya. Jadi kalau nilainya kalian bagus, kalian berhak mendapatkan beasiswa. Pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya. Berhak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan kalau kalian memang mampu. Ya, berhak mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Ayo berdiskusi. Perhatikan daftar hak siswa di atas. Pahamilah kalimat pada setiap bagian tersebut. Lalu tulislah kembali dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Jika kamu mengalami kesulitan untuk memahami kata-kata sulit, gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau googling ya, di internet banyak ya. Hakku sebagai pelajar, apa haknya tadi? Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat ya, misalnya mendapatkan perlakuan sesuai
bakat, dan minat. Nah, ini contohnya. Kemudian apalagi? Ini nomor 2, memperoleh pendidikan agama yang sesuai dengan yang dianut. Ya, pendidikan agama sesuai dengan yang dianut. Sesuai dengan yang dianut. Nah, ini lanjutkan sendiri ya, sesuai dengan yang ada di atas ini. Oke. Hak adalah, ini, tukarkanlah hasil pemahamanmu tentang hak-hak siswa tersebut dengan teman kelompokmu. Secara bergiliran bacakanlah hasil pemikiranmu tentang hak siswa. Adakah kamu menemukan sesuatu yang menarik dari diskusi tersebut? Apakah teman dan dalam kelompokmu memiliki pemahaman yang sama? Hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kalian dapatkan. Yang seharusnya kalian dapatkan. Nah, itu adalah hak. Ayo renungkan sekarang. Hal yang paling menarik yang kamu temui pada kegiatan pembelajaran hari ini itu apa? Ayo, ya. Mungkin apa, membaca, atau mungkin apa ya kamu tuliskan ya. Tantangan yang kamu hadapi dalam kegiatan belajar itu apa, kamu tulis sendiri ini, oke? Kerjasama dengan orang tua, mintalah bantuan orang tuamu untuk menceritakan pekerjaan mereka sehari-hari. Diskusi dengan orang tuamu, bentuk-bentuk interaksi mereka dengan lingkungan alam pada saat mereka melakukan pekerjaannya. Ya, silakan berdiskusi dengan orang tuanya. Waduh, ini buang sampah sembarangan. Nggak boleh, ini hubungan yang buruk dengan alam ini ya. Oke, kita akan lanjutkan. Hubungan dengan alam harus baik, jangan buruk seperti itu. Pernahkah kamu melihat gambar di atas? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Nah, kalian jawab. Kemudian, memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memelihara alam sedemikian rupa agar didapatkan manfaat dengan baik untuk memenuhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan laut dapat merusak makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Seperti ini, membuang sampah sembarangan akhirnya banjir. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia, ya, merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor. Ada banjir, ada tanah longsor, ya. Ini kok nggak muncul pensilnya? Saya munculkan aja ya. Ya. Disebabkan karena manusia sering menebang pohon di daerah yang landai. Kebanyakan kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian besar. Selain bisa membuat nafas kita sesak, hutan menjadi gundul dan tandus. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Tidak. Mengapa? Karena manusia tergantung dengan lingkungan alam. Manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari lingkungan alam. Jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terjadi di sekitarmu. Jelaskan 2-3 contoh interaksi, ya tadi kayak membuang sampah di
sembarangan, itu interaksi yang buruk ya. Membuang sampah sembarangan, terus kemudian selain membuang sampah juga meludah sembarangan, itu bisa menyebarkan penyakit loh, banyak ya. Kemudian mengeksploitasi alam, pertambangan, contoh interaksi manusia dengan lingkungan, menebang pohon liar secara liar ya. Ini yang buruk ya. Yang buruk, yang baik apa ya? Bercocok tanam. Dua, melakukan reboisasi. Nah, ini ada yang buruk, yang penanaman hutan kembali, reboisasi ini ya. Jadi tak kasih contoh baik dan buruk. Kemudian sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Yang merugikan, nah ini tadi yang merugikan. Ya, ini yang merugikan. Ya, sudah saya jawab di sini. Yang menguntungkan ini bercocok tanam, melakukan reboisasi, normalisasi sungai dan lain-lain. Kemudian apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alam sekitarnya? Akibatnya bisa banjir, kebakaran hutan. Nah, ini adalah interaksi negatif manusia dengan lingkungannya. Banjir kenapa? Karena membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kebakaran hutan itu kelalaian manusia. Mungkin habis bikin api unggun lupa nggak dimatikan. Nah, gitu kan bisa berbahaya. Berdasarkan bacaan di atas, gunakan dalam kalimat berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskanlah pemahamanmu pada setiap bacaan tersebut. Lalu tuliskanlah kata-kata kunci dari setiap paragraf yang kamu anggap penting. Bacaan paragraf 1, 2, 3 tadi. Nah, ini dari bacaan kita bisa mengambil kesimpulan. Paragraf 1, 2, 3. Mana? Loh, bacaannya mana? Ya, ini pernahkah kamu melihat gambar di atas? Ya, ini pesan iklan layanan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Paragraf 1 adalah judul bacaannya tadi apa? Judul bacaannya tidak ada ya. Hentikan membuang sampah. Ini sayangnya kepotong ya. Kalian cari sendiri di buku kalian ya. Itu apa? Kemudian kita lanjutkan aja. Ini coba kalian isi sendiri ini. Setelah melakukan kegiatan di atas, ceritakan kembali apa yang telah kamu ketahui tentang bacaan di atas dengan dalam sebuah paragraf. Tulislah penjelasanmu di bawah ini dengan menggunakan kata-kata baku yang tepat. Nah, oke, kita lihat. Setelah melakukan kegiatan di atas, ceritakanlah kembali apa yang kamu ketahui tentang bacaan di atas dalam sebuah paragraf. Tuliskan penjelasanmu di bawah ini dengan kata-kata yang tepat. Jadi kalian baca ini dulu. Ya. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan beberapa bencana. Ya, ini sampai sini ya. Pernahkah kalian melihat gambar di atas? Ya. Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan. Pertama, topiknya adalah iklan ya. Paragraf 1 adalah iklan layanan masyarakat. Judulnya apa? Judulnya mungkin judulnya dari gambar itu ya. Dihentikan membuang sampah sembarangan, mungkin gitu. Loh, kok saya mengerjakan yang itu? Membuang sampah sembarangan.
Nah, oke, paragraf 2 ya kita geser saja. Ya, memenuhi ketentuan ini, tetapi tidak semua interaksi manusia berdampak baik, ada juga dampak buruk ya. Ya, interaksi dengan manusia ada dampak baik dan dampak buruk. Alam dengan manusia ada apa ya, ada hubungan baik, ada baik, ada yang baik, ada yang buruk dan buruk. Paragraf 3, dua itu dampak ya. Nomor 3 yang interaksi, 2 dampak dari interaksi. Ya, jadi ini jawaban untuk nomor 3. Jadi nomor 2 adalah dampak dari interaksi. Ya, oh kok nggak pas? Ini saya taruh di nomor 3 saja. Ya, nomor 3-nya saya geser ke sini. Ini saya kembalikan ke sini. Dampak hubungan manusia dengan alam. Oke. Ya. Kemudian kata kuncinya kalian cari sendiri ya, bisa kan? Oke. Jadi inti kata kuncinya adalah iklan layanan masyarakat di sini. Nomor 2 kata kuncinya apa? Dampak interaksi manusia dengan alam. Kalau interaksi dalam alam ada yang baik, ada yang buruk. Ini tadi adalah contoh buruk, contoh dampak buruk. Ya, oke. Setelah melakukan kegiatan di atas, ceritakanlah kembali apa yang kamu ketahui tentang bacaan di atas dengan sebuah paragraf. Tulislah penjelasanmu. Ini kalian sendiri kerjakan ya. Dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang, tunjukkan hasil kerjamu satu sama lain. Apakah temanmu menceritakan hal yang sama dengan setiap paragraf di atas? Perhatikan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam. Pengaruh negatifnya apa? Gunakan tabel. Bentuk interaksi pengaruh negatif, usaha untuk memperbaiki. Membuang sampah sembarangan yang jelas ya. Selalu ini yang terjadi pertama. Sampah sembarangan. Pengaruh negatif yang terjadi kotor. Ya, tempatnya jadi kotor dan rawan banjir. Usaha untuk memperbaiki ya, menyediakan tempat sampah di beberapa tempat, menyediakan tempat sampah, terus memisah tempat sampah ya juga itu bisa. Oke, bentuk kegiatan interaksi ini yang lain kalian isi sendiri ya. Oke. Masih banyak sekali bentuk interaksi. Pengaruh negatif yang terjadi dan usaha untuk memperbaiki interaksi, misalnya pembukaan lahan dengan membakar. Dengan membakar. Bentuk kegiatan.
Membuka lahan dengan membakar. Jadi membuka lahan dengan membakar ini adalah pengaruh negatif yang terjadi apa? Banyak makhluk hidup yang mati terbakar. Yang mati. Usaha untuk memperbaiki apa? Ya, pelestarian alam. Oke, nah yang lain kalian isi sendiri. Perhatikan hasil pengamatanmu ke beberapa teman di kelompokmu, presentasikan hasil temuanmu dalam kelompok, jawablah pertanyaan diberikan temanmu terhadap hasil presentasimu, berikan tanggapan atas pekerjaannya temuan yang lain. Tulislah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu kita harus menjaga hubungan baik dengan alam. Pada intinya itu ya. Harus menjaga hubungan baik kita dengan alam. Oke, untuk video ini cukup dulu. Kita nanti akan lanjutkan di video selanjutnya. Sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.